tapi belum Sinta sih. Mhm. Judul yang saya tulis itu adalah tentang konsep apa itu, moderasi dalam konteks keluarga begitu. Nah, Boleh diulang lagi apa judulnya? eee, moderasi dalam konteks keluarga gitu loh. Oh, moderasi beragama dalam keluarga, oke. Iya. Nah, Mhm. jadi yang mau saya teliti itu adalah gimana konsep moderasi, eee, ketahanan keluarga di tempat saya di Padang Lawas gitu loh, Pak Dokter. Oh, di Padang Lawas ya? Iya, Mhm. saya langsung menohok kepada tempat di mana saya berada, sembari mensandingkan dengan, konsep-konsep yang mungkin saja, ada yang mungkin minta petunjuklah dari Pak Dokter, kira-kira metode apa yang paling pas, untuk saya ajukan gitu loh, Pak Dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman, tadi beberapa penelitian, baik itu hibah penelitian ataupun Annual International Conference on Islamic Studies gitu ya, itu saran saya moderasi itu menjadi anak judul. Nah, justru judul utamanya itu adalah istilah lokal yang digunakan di Padang Lawas itu untuk moderasi itu sendiri. Misalnya kalau saya pernah waktu teman itu dari Papua itu, ya dari Sorong itu dia menulis tentang judulnya itu adalah satu tungku tiga batu. Ya, satu tungku tiga batu. Artinya satu tungku tiga batu itu tentang apa ya? Tentang tadi moderasi, pluralisme, keragaman beragama di Papua. Gitu ya, satu tungku tiga batu. Jadi harus cari istilah-istilah yang sifatnya itu lokal gitu. Kemudian kalau di Jawa Timur tuh ada namanya itu istilah memayu hayuning buana. Nah, gitu tuh Ya. sebenarnya terjemah dari rahmatan lil alamin sebenarnya itu. Nah, jadi istilah-istilah lokal itu yang diangkat justru itu menarik tuh, baik itu untuk jurnal ataupun juga untuk conference ataupun juga untuk penelitian. Jadi konsepnya itu lebih ke arah tadi ya mirip-mirip dengan antropologi, kajian di sana itu tentang moderasi lokal. Artinya sebenarnya kita akan menunjukkan bahwa dari dulu Indonesia itu ya sudah bermoderasi gitu ya. Dari dulu mau apa aja kita nggak pernah ada tuh ininya gitu ya. Nah itu menarik tuh. Gitu. Jadi temanya menarik, cuman jangan menggunakan kata-kata yang terlalu biasa gitu ya. Jadi cari kata-kata lokal gitu yang menjadi kekhasan, ya menjadi kekhasan dari ini tersebut ya. Kalau di Bogor tuh ada sili asa, sili asi, sili asu. Nah, itu konteksnya Oh, sebenarnya lebih ke arah moderasi izin itu sebenarnya. izin Pak Nah, Dokter, gitu ya. izin Aha. Pak Dokter. Kemarin ada kawan yang sudah memenangkan hibah penelitian itu, kawan Mhm. sekampus. Dia memang konteksnya berbeda, tetapi ada satu istilah di tempat kita, Dalian Natolu. Hmm. Dalian Natolu itu dalam konteks lokal kita, Kahanggi anak boru mora. Dalam artian, dalam satu keluarga itu misalnya, saya punya ayah istri saya itu namanya Mora. Dan Mhm. saya punya saudara ada istilahnya Kahanggi. Dan Mhm. ada istilahnya anak boru itu adalah orang yang ngambil oh, saudari saya menjadi istrinya. Jadi yang Hmm. ya, yang apa ini yang konsep Dalian Natolu itu adalah perekat dalam rangka menjaga ketahanan moderasi keluarga itu. Jadi Hmm. kira-kira masuk dah kalau saya arahkan dia dalam konsep moderasi itu ketahanan keluarga dalam perspektif Dalian Natolu. Gitu. Nah, iya, itu tadi kan sudah menang ya, sudah ada ya. Jangan sampai sama Sudah, juga tapi gitu ya. sorotan lainnya bukan bukan arah ke situ, Pak Dokter. Iya, Atau iya, iya, iya. Kayaknya menarik tuh. Ya, baik, terima kasih. Ya, termasuk juga ada sebenarnya 100 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu itu di Baduy itu sudah ditulis siapa namanya itu seorang peneliti di Perancis itu, dia nulis judulnya itu terjemah ke bahasa Indonesia menjadi kakak sulung anak bungsu. Ya, kakak sulung adik bungsu sistem perkawinan adat di Baduy. Gitu. Jadi karena di situ kan ada tiga kampung ya, ada di Baduy Dalam itu, Baduy Jero itu ada Cibeo, ada Cikertawana, ada Cikesik gitu ya. Jadi
polanya itu jelas gitu ya. Jadi kakak sulung, adik bungsu. Jadi yang si Kertawana pasti nikahnya dengan yang sebelah sini, yang si Boy itu pasti nikahnya itu dengan yang ini gitu. Jadi pola-pola seperti itu juga bagian dari riset. Nah tadi kalau tentang moderasi, tentu saya berbeda. Saya juga pernah membuat sebuah penelitian dulu di Samarinda, ICIS-nya itu judulnya itu agak unik gitu ya. Judul itu adalah Satu Ranjang Dua Iman gitu ya. Jadi Satu Ranjang Dua Iman itu studi tentang ini pernikahan beda agama waktu itu kebetulan itu. Jadi unik gitu. Jadi ketika suaminya itu berangkat umroh, istrinya yang non muslim itu ngantarkan gitu ya, ngantarkan gitu, nggak sampai ke sana. Tapi gila hari Ahad, hari Minggu itu nganterin juga ke gereja juga jadi ya suaminya itu. Nah, itu jadi hal yang menarik. Tapi tadi lokal yang menarik gitu ya. Lokalnya yang menarik. Oke, terima kasih Pak Kalujunjung nih. Terima kasih. Terakhir mungkin saya minta ke Pak Dr. Zainal masih on nggak nih? Atau Pak Rendra mungkin ada pertanyaan terakhir? Ya, karena ini tadi mohon maaf mulai dari sosialisasi dengan waktunya itu sangat tidak optimal gitu ya, sehingga nanti insya Allah kita akan ini kan lagi lebih kepada contoh-contohnya dan juga penyusunan dari proposalnya ya. Silakan Pak Dr. Zainal nih, mau komentar nggak nih tentang penelitian, kemudian tentang mungkin karya tulis ilmiah, termasuk kita pengennya di ICIS nih. Silakan Pak Dr. Zainal. Baik, terima kasih Pak Dr. Misno atas waktunya. Saya tuh harus komentar apa ya? Bingung juga nih. Ini aja tentang penelitian aja. Oke, saya sangat setuju apa yang dikatakan Pak Dr. Misno. Artinya banyak penelitian-penelitian yang memang anak judul itu sekarang dijadikan judul utama. Nah itu rata-rata tidak menang di dalam Litab Dimas. Contoh yang pernah saya lakukan kemarin dengan Pak Dr. Edi, ternyata udah capek-capek kita nulis nunggu, akhirnya kagak muncul juga. Nah, beberapa pengalaman yang sudah dilakukan atau yang sudah dilalui, memang kita mengangkat tema-tema yang lokal itu, tetapi ketika berbicara lokal itu justru akan mengglobal. Contoh, kebetulan basic saya di manajemen pendidikan ya, tentunya mengangkat tema adalah sarupi ya, sarupi. Sarendek saigel, sarendek saigel sapihanean. Sarupi ya. Sarendek saigel sapihanean. Nah hal ini mengkaji bahwa tipe dan gaya seorang pemimpin itu menentukan bagaimana memajukan sebuah organisasi. Ya tentunya dengan tipe-tipe pemimpin seperti apa sehingga bisa menghidupkan seluruh anggota organisasinya. Sehingga ketika seorang pemimpin bisa menghidupkan anggota organisasinya, dalam hal ini organisasi tersebut akan menjadi organisasi yang unggul. Nah, bagaimana seorang pemimpin bisa menghidupkan organisasi yang unggul ini? Tentunya ada strategik yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, tadi sudah disentuh sedikit oleh Pak Dr. Misno terkait dengan penggunaan SITORM tadi, Scientific Conduct of Management. Jadi bagaimana seorang pemimpin berperan dalam kepemimpinannya untuk memberikan edukasi kepada bawahannya, ya, kepada anggota organisasinya, supaya organisasi tersebut bisa hidup, sehingga anggota organisasi tersebut mempunyai rasa memiliki terhadap lembaga itu. Intinya OCB-nya itu ada. Jadi hal yang lokal jadi global, itu yang digunakan implikasi jika maka gitu kan. Jika seorang melakukan hal ini maka akan begini. Nah, mungkin saya sependapat dengan Pak Dr. Misno, artinya yang hal-hal lokal itu justru akan menjadi global gitu Pak. Unik itu sehingga
menjadi daya tarik tersendiri gitu ta. Ini apa sih gitu ta. Orang akan ingin tahu lebih dalam. Oh ternyata setelah dibaca ini juga gitu kan Mas. Begitu mungkin Pak Dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dr. Zainal ya. Jadi yang saya tadi pikirkan itu memang tadi yang karena ini biasa agak sedikit seleranya Kemenak itu adalah dia istilah-istilah lokal yang kemudian bisa ditransformasikan ke isu-isu global gitu ya. Tadi misalnya ya istilah-istilah yang mungkin kalau di Jawa Barat ini kan Sunda gitu. Saya sempat punya pikiran tuh bikin Siliwangi leadership gitu ya. Oh ini ada Pak Akang Sofian nih, Pak Ustadz Sofian nih ya. Jadi Siliwangi leadership itu adalah pola-pola kepemimpinan gitu ya. Tapi kemudian yang di masa lalu, tapi kemudian ditransformasikan di era sekarang ya. Kalau dia basicnya pendidikan, berarti ya di manajemen pendidikan tentu saja gitu ya. Jadi itu menjadi hal yang menarik kalau menurut saya itu ya. Termasuk juga hal-hal yang sifatnya memang kan gini. Kalau kemarin isu dengan ini ya dengan Pak Ustadz Sofian ya, jadi kan gerakan modernisme gitu ya, modernisme itu modernisme dengan kapitalismenya, dengan globalismenya ya, globalisasi itu mendapat banyak istilahnya itu pertentangan dari lokalisme ya, termasuk juga spiritualisme itu sendiri gitu ya, sehingga ini juga menjadi sebuah perang ideologi yang menurut saya ya kita bisa riset juga gitu ya, kita bisa riset juga tuh ya, apalagi dengan tadi metode-metode yang menarik. Tadi ada isu yang di IC itu tentang maslahah gitu ya, ada teman bikin tentang maslahah performa misalnya gitu ya. Jadi Pak Prof sekarang itu menjadi Prof ya, Profesor siapa Pak Ahmad Firdaus itu ya, jadi untuk mengukur kinerja karyawan, jadi bukan lagi menggunakan balance scorecard gitu ya, tapi sudah menggunakan maslahah performa yang itu bisa dikembangkan untuk mengukur kinerja baik itu guru, karyawan, tetapi ada base-nya itu adalah maslahah. Gitu ya. Baik, terima kasih. Pak Rendra ada mau komentar mungkin, Pak Sofian dan Ibu Farida mungkin ya, mungkin bisa komunikasi nanti ya. Nanti insya Allah saya akan buat lagi lebih sistematis, lebih bagus karena tadi ada keterbatasan dari sisi WhatsApp saya, tiga-tiganya kena ban ya. Kemudian juga, tapi sebenarnya sih saya nggak terlalu sedih juga karena waktu itu memang saya nge-share untuk kebaikan juga gitu ya. Jadi ya biar sajalah gitu, karena saya lihat saya beli kartu kemudian baru ngirim 5 saja, ngirim ke teman-teman yang memang hanya informasi, itu juga kena ban. Artinya itu juga sebenarnya bagian dari riset juga tuh, yang ternyata WhatsApp gitu ya, WhatsApp itu ya polanya adalah kapitalisme ya, dengan konsep yang mereka dengan sekarang itu WhatsApp bisnisnya sama dengan Facebook juga sebenarnya itu ya. Ya sebenarnya sih wajar saja karena mereka memang istilahnya itu ya bisnis gitu ya. Kita masa mau dikasih input, tapi yang dibayangkan di saya itu adalah oh berarti ya kita akan dibatasi, dan sekarang pun sebenarnya kita juga dibatasi gitu ya, dibatasi komunikasi. Kalau mau bebas ya bayar seperti ini ya. Ini juga kemarin kenapa saya nggak janji dengan Google Meet ya, mohon maaf nih karena baru dibayar juga tadi siang ini Google Meet-nya ini gitu ya. Jadi kemarin tuh nggak bisa. Kemarin saya ngajar juga pakai Zoom nih, punten Pak Direktur nih ya. Kemarin saya pakai Zoom agak buru-buru gitu karena Google Meet belum dibayar gitu ya. Jadi untuk ngomong saja kita harus bayar gitu ya. Jadi ini apa nih, nanti ada filsafat digital gitu ya, ini menjadi hal yang menarik. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada ini, insya Allah kita lanjutkan. Saya insya Allah dalam antara hari. Bu Farida mau ada komentar, silakan. Ya, ini ada tema yang diajukan, minta masukan dari Bapak. Ya, silakan. Rencananya rencana tentang budaya adat Minang, yang tentang Minang ini kan ada rumah gadangnya yang digiring dengan rangkiang ya, tempat penyimpanan hasil panen. Yeah. Artinya di situ mereka setiap ada pendapatan mereka mendistribusikan hartanya, tidak dibagi-bagi ya, untuk hari ini, untuk jangka menengah, jangka panjang gitu. Artinya nilai di situ ada untuk kesejahteraan diri, bukan kesejahteraan untuk orang lain dalam distribusi harta. Artinya sekarang kan orang-orang kan sudah luput dan untuk mendistribusikan harta untuk dirinya sendiri gitu. Jadi ketika ada keperluan, persediaan tidak ada dengan urusan rentenir gitu. Rentenir atau ke bank.
karena pola mendistribusikan harta, berapa dia dapat upah atau berapa dia dapat hasil panen atau berapa dia habis, tidak ada mewajibkan pendapatannya itu untuk masa-masa yang tidak diduga, misalnya kalau hari hujan gitu atau COVID gitu kan, bahan pangan ada. Jadi untuk menilai implementasinya itu Pak, mohon masukannya Pak. Oke, terima kasih Bu Farida. Jadi saya langsung ingat dengan Sakinah Finance ya, punya milik dari Bu Madam Dr. Murniati Mukhlisin ya. Itu dengan konsep Islamic Wealth Management. Kebetulan kemarin tesis anak saya juga jurusannya kemudian S2-nya juga Islamic Wealth Management. Itu yang kelihatan sekarang ini ya memang Islamic Wealth Management. Ya, jadi transformasi dari tadi bagaimana pengelolaan penyimpanan ya hasil panen dalam konteks digital, dalam konteks sekarang ini yaitu dengan wealth management ya, Islamic Wealth Management, pengelolaan harta secara Islami. Saya kan ada mulai dari purifikasi, ada distributif dan lain sebagainya. Itu ada sekitar 8 step tuh ya, termasuk juga ada Pak Pak Dr. Bayu Taufik Posuma yang juga menambahkan itu. Ini Pak Rendo juga belajar juga kayaknya nih ya. Nah, itu menjadi isu yang ya cukup bagus lah. Saya boleh kasih nilai 8 ya dari 10 gitu ya. Nah, tapi tadi saya dulu tahun 2014 itu sudah membaca buku tentang ini, tentang apa tadi, tempat-tempat untuk menyimpan padi. Kalau di Bogor ini, di Sunda ini namanya leit ya, leit gitu ya. Kalau di Jawa itu namanya geledek gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saran saya, kalau bisa jangan hanya satu gitu ya. Kalau mungkin Sumatera Barat dengan Jawa Barat gitu ya, sama-sama Barat gitu ya, kayaknya agak sedikit menarik juga tuh, agak nilai tambahnya lah gitu ya, agak nilai tambahnya. Karena kalau hanya satu budaya, khawatir agak kurang gitu. Jadi kalau bagus 2 budaya tuh, ya misalnya Sunda, Jawa Barat dengan Minang, Sumatera Barat. Terutama tadi saya pernah baca bukunya tahun 2014-an itu tentang tadi penyimpanan itu. Jadi sampai polanya kalau mamanya di Sunda ini lebih detail lagi tuh ya, untuk menyimpan padi aja harus. Zaman dulu itu pakai namanya apa tuh, kalau Pak Zaidal tahu nih namanya tuh ya, pokoknya semacam apa ya, dalam tanda petik itu mantra lah gitu ya. Tapi kalau saya itu pakai, nah sekarang itu pakai selawatan. Saya pernah ikut di Cisungsang gitu ya, model seperti itu. Jadi saran saya Bu Farida boleh ditambahkan lokasi penelitiannya sehingga tidak hanya satu, tapi kalaupun tetap di Minang dulu juga nggak apa-apa ya, tapi kayaknya agak berat tuh kalau untuk sampai ke nasional gitu ya. Tapi bolehlah gitu kalau tadi mungkin dari PTKIN atau mungkin juga ada teman juga di UIN Padang itu Pak Prof Reza Fahmi dengan Ibu Prima itu juga mungkin bisa kolaborasi juga tuh ya. Jadi dari sisi bagaimana transformasi pengelolaan harta berbasis atau based from lokal tadi, wisdomnya tadi itu. Oke, itu ya Bu Farida ya. Kita nanti selalu akan ada pertemuan lagi. Tapi Pak, begini Pak, kalau ranking itu kan sudah tidak ada lagi begitu. Rumah Gadang tidak difungsikan, jadi ranking udah ditinggalkan. Jadi iya, ranking ya nggak apa-apa. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Itu kan memang konsep di masa lalu yang kita bisa hidupkan dalam konteks modern gitu ya. Oh gitu ya Pak. Iya, jadi dia hanya Jadi nilai itu apakah berjalan sampai sekarang itu Wak cari Pak, rumusan masalahnya, eksistensi nilainya itu? Enggak usah, paling lebih ke enggak usah masih berjalan atau tidak, tapi bagaimana mekanisme saja ya. Jadi bagaimana mekanisme penyimpanan itu di situ gitu. Penyimpanan ranking menyimpan padi itu kan ya. Iya. Jadi mekanismenya itu seperti apa di Rumah Gadang, walaupun dia sudah nggak ada gitu ya. Karena mungkin ya udah nggak ada rankingnya, itu mungkin hanya tinggal tempatnya saja. Di Bogor juga sebenarnya udah hampir nggak ada juga, kecuali di Baduy sana yang masih ada itu. Kalau di Baduy itu sampai 100 tahun, ya 50 tahun itu padi itu masih ada itu. Walaupun sekarang nggak krisis pangan juga itu, berkurang juga itu di sana itu.
Gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi pertanyaan pertama itu adalah terkait dengan bagaimana mekanisme penyimpanan padinya itu di ranking gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah transformasi dalam era sekarang itu seperti apa dalam pengelolaan harta, dalam pengelolaan keuangan terutama. Ya, jadi bukan hanya uang dalam arti yang istilahnya itu uang saja, fiat money gitu ya, tapi juga dalam bentuk di era digital sekarang ini. Gitu ya. Misalnya tabungan untuk saving itu berapa, untuk investasi itu untuk berapa, kemudian mungkin untuk dana darurat seperti apa, mungkin asuransi syariahnya itu seperti apa, seperti itu biasa di wealth management itu paling banyak tuh pembahasannya. Iya, Pak. Ya, oke ya. Nanti kita lanjut lagi insya Allah di pertemuan akan datang, insya Allah antara Jumat atau Sabtu gitu ya. Insya Allah saya akan adakan lagi karena kemarin itu memang agak sedikit bermasalah. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jazakumullahu khairan. Nanti Pak Kali Junjung saya siapkan dulu ya. Saya cari dulu untuk beberapa ininya karena nggak semuanya ini kemarin tuh ada. Kalau yang ICIS ada, terus yang proposal yang lama-lama kayaknya saya cari dulu ada sih insya Allah ya. Baik, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Insya Allah kita lanjutkan nanti next ya untuk program yang sama, nanti mungkin akan lebih detail ya terkait dengan bagaimana cara untuk kita agar lolos ya, agar kita bisa memenangkan ini. Ya, baik, terima kasih.